Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi dari Santo Antonius, seorang uskup, Santo Gordianus dan Epimaskus, seorang martir. Biografi yang pertama, Santo Antonius, seorang uskup. Antonius lahir di Florence, Italia. Ia mempunyai minat yang besar terhadap hal-hal rohani. Biasanya ia dipanggil Antonio. Ketika berumur 15 tahun, ia mengajukan permohonan untuk masuk biara Dominikan di Fiesole. Pemimpin biara, Johannes Dominici, mencari-cari alasan untuk menolak permohonan Antonius karena meragukan kondisi tubuhnya. Kepadanya diberikan sebuah buku tebal untuk dipelajari. Hafalkanlah dahulu seluruh isi buku ini. Setelah itu, barulah engkau diterima di dalam biara ini, kata pemimpin biara itu. Suruhan ini terasa berat sekali, bahkan mustahil. Akan tetapi, berkat usahanya yang tekun selama setahun penuh, Antonius dapat menguasai seluruh isi buku itu. Ia lalu kembali ke biara untuk melaporkan hasil belajarnya. Di sana ia diuji oleh sang pemimpin biara. Sang pemimpin terheran-heran karena semua pertanyaan yang diajukan dapat dijawabnya dengan mudah. Menyaksikan kepintarannya, pemimpin biara itu tidak mempunyai jalan lain lagi untuk menolak dia menjadi anggota baru biara Dominikan. Di dalam biara itu, ia menunjukkan sifat-sifat yang baik, taat, rajin berdoa, dan bermati raga, serta senang membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan. Kepandaian dan cara hidupnya yang baik membuat Antonius berkembang menjadi seorang biarawan Dominikan yang saleh. Melihat kesucian hidup, kebijaksanaan, dan kerendahan hatinya, banyak orang datang meminta bimbingan rohani kepadanya. Oleh rekan-rekannya, ia dijuluki Sang Penasehat. Selain dikenal sebagai penasihat ulung, Antonius juga dikenal sebagai penulis buku-buku keagamaan dan buku sejarah. Dalam konsili di Florence, ia diikut sertakan dalam kedudukan sebagai ahli teologi. Pada tahun 1446, Antonius menjadi uskup agung di Florence. Dalam tugas kegembalaannya, ia lebih menaruh perhatian kepada pelayanan kaum fakir miskin dan pengemis. Ia membantu siapa saja yang datang kepadanya. Kalaupun ia kehabisan uang, ia akan memberikan apa saja yang dimilikinya, seperti sepatu, pakaian, atau perabot-perabot rumah yang bisa ditukar dengan uang. Keledai miliknya banyak sekali dijual kepada para hartawan untuk mendapatkan uang bagi orang-orang miskin yang selalu datang kepadanya. Pada suatu ketika dalam perjalanan ke Roma, ia berjumpa dengan seorang pengemis yang kedinginan. Ia memberikan mantel yang sedang dikenakannya kepada pengemis itu. Lalu di perbatasan kota, seorang asing yang tidak dia kenal memberikan sehelai mantel baru kepadanya. Sebelum menghembuskan nafasnya, Antonius berkata, "Mengabdi Tuhan adalah meraja." Biografi yang kedua, Santo Gordianus dan Epimakus, seorang martir. Gordianus adalah seorang hakim Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Julianus yang mengikuti Tuhan Yesus.
Karena imannya, ia dibunuh pada tahun 362 dan dimakamkan di Via Latina di kubah Santo Epimachus. Epimachus yang hidup 100 tahun sebelum Gordianus, juga karena imannya akan Kristus, dibakar hidup-hidup di Alexandria, Mesir. Relikwinya dibawa ke Roma. Oleh karena makam kedua martir itu terletak di tempat yang sama, maka pesta keduanya dirayakan bersama pada hari yang sama. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Aku dan Bapa adalah satu. Santo dan Santa adalah laskar Kristus, saksi Kristus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menjalankan firman Tuhan Yesus. Mereka rajin berdoa, mereka rajin bersyukur, mereka rajin bermati raga, mereka rajin mengaku dosa, dan mereka selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari mereka. Mereka selalu rendah hati dan selalu menolong siapa saja, terutama yang membutuhkan pertolongan. Marilah kita mencontoh cara hidup, cara berpikir, cara berperilaku dari hidup santo dan santa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.